Nah, pada kesempatan kali ini saya coba untuk mengkaji ya suatu pembahasan tentang bagaimana sih menjaga fisik dan mental agar mahasiswa itu bisa produktif gitu. Oke, saya mulai dari fakta tentang kesehatan fisik dan mental pada remaja atau pelajar ya. Ada suatu penelitian yang dilakukan oleh Chen dan Qin pada tahun 2024 ya di Chinese. Dia melakukan survei pada 1000 lebih mahasiswa dan ternyata ditemukan bahwa 65% mahasiswa itu menderita kelelahan yang sangat ya, yang berlebihan. Bahkan 2 dari per 3 pelajar itu memang menderita kelelahan yang banyak disebabkan karena pembelajaran daring. Bahkan kelelahan ini bisa menetap sampai dia itu masuk ke dunia kerja gitu. Dan yang berikutnya adalah ternyata kelelahan pada mahasiswa ini atau pelajar ini memiliki kontribusi yang negatif terhadap prestasinya. Jadi orang-orang yang prestasinya baik cenderung memiliki derajat kesehatan kelelahan yang kurang, sedangkan yang prestasi itu turun itu memiliki skor kelelahan yang lebih besar gitu ya. Dan apa sih faktor pemicunya? Minimal ada 5 hal. Yang pertama, tekanan akademik yang terlalu tinggi ya, mendapatkan nilai yang bagus, lulus tepat waktu, itu memberikan tekanan pada mahasiswa atau pelajar. Durasi belajar yang panjang ya, 1 hari itu mungkin lebih dari 8 jam dia harus belajar ya. Bahkan kalaupun kuliah daring pun atau online pun itu cenderung memiliki dampak kelelahan yang lebih besar dibanding kuliah tatap muka ya gitu. Padahal ya dilakukan secara daring gitu. Yang berikutnya, kurangnya pengawasan diri ya, dia kurang memperhatikan dirinya. Yang keempat, faktornya adalah gaya hidup yang tidak sehat ya, terutama yang kita highlight sini adalah sering main game dan juga kurang tidur gitu. Main gamenya itu berlebihan sekali. Kondisi emosional dan juga faktor keluarga ini menjadi faktor pemicu kelelahan yang berikutnya gitu ya. Ini hasil penelitiannya Chen dan Qin di 2024 gitu. Oke, sebelum kita lanjut, bahwa ini yang penting diketahui oleh mahasiswa ya, 5 tanda tubuh Anda itu butuh istirahat karena mengalami kelelahan gitu. Yang pertama adalah kesulitan untuk fokus dan konsentrasinya cenderung menurun gitu. Jadi tugas yang harusnya bisa diselesaikan dengan mudah malah terasa sulit atau berat gitu. Sering dia mengulang-ulang bacanya karena tidak paham ya, kurang fokus, kurang bisa memahami materi yang disajikan gitu. Kemudian tanda berikutnya adalah mudah marah atau emosinya cenderung tidak stabil ya. Perubahan suasana sering terjadi tanpa sebab yang jelas ya. Gampang tersinggung dan merasa cemas terus-menerus. Ini juga tanda-tanda butuh istirahat gitu. Yang ketiga adalah selalu lelah meskipun sudah tidur ya. Bangun tidur ya di pagi hari bukannya merasa segar malah merasa tidak bugar gitu, malah capek gitu. Meskipun ya dia sudah tidur cukup lama ya, 7 sampai 8 jam gitu ya. Itu hati-hati. Itu tanda tubuh kamu butuh istirahat. Yang berikutnya itu sering sakit kepala atau nyeri otot tanpa sebab yang jelas. Padahal dia tidak lagi sedang habis olahraga atau melakukan aktivitas fisik yang berat ya, tapi malah ada sakit kepala, ototnya nyeri, mulai di leher, di punggung, dimanapun ya. Meskipun dia itu ya tidak lagi sakit atau tidak lagi aktivitas fisik yang berat ya, badannya selalu sakit gitu. Yang terakhir ya, kebiasaan atau sering menunda pekerjaan atau kehilangan motivasi. Ini adalah tanda juga bahwa seseorang itu mungkin kelelahan dan butuh istirahat ya. Sulit mulai belajar, merasa jenuh dengan pelajarannya, bahkan tugas yang penting pun itu cenderung ditunda-tunda bahkan sampai tidak dikerjakan ya. Hati-hati, ini penting kalian perlu sadari. Siapa tahu ada di diri Anda dan perlu diketahui bahwa ketika tanda ini muncul, kalian itu butuh istirahat ya. Nah, kita lihat ya dalilnya dalam Islam ya, dari surah Al-Furqan ayat 47. Dan dialah yang menjadikan malam untuk sebagai pakaian atau penutup dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ada siang dan malam, dan memang malam didesain itu untuk istirahat ya. Makanya pelajar itu jangan suka begadang tanpa sebab yang jelas. Memang waktu malam itu adalah yang baik untuk istirahat ya. Ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran gitu. Fitrahnya kita itu malam hari itu istirahat. Dan Rasulullah juga dalam satu hadisnya, sungguhnya tubuh memiliki hak atasmu ya. Jadi tubuh kita itu punya hak ya. Kalau dia capek ya berikan istirahat, karena tubuh ini juga akan bersaksi bagi kita di akhirat gitu. Jadi tolong dijaga tubuh ini
Jangan biarkan dia itu rusak karena perilaku kita gitu. Salah satunya ini dengan ketika dia dibuat untuk bekerja terus-menerus tanpa istirahat itu. Jadi kenali di tubuhmu, biarkan dia istirahat agar kamu tidak mengalami suatu sindrom kelelahan. Tuh. Nah, itu pengantar tentang kelelahan ya, terkait fisik. Dan bagaimana tentang kesehatan mental gitu. Nah, kita lihat dari definisinya ya. Apa sih itu kesehatan mental? Kesehatan mental itu adalah kondisi ketika seorang dapat mengenali potensinya, mengelola stres sehari-hari dengan baik, bekerja atau belajar secara produktif, serta mampu menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Jadi tiga hal ya. Pertama, mengenali potensi dirinya. Dia tahu apa yang dia sukai, apa yang dia senangi, apa yang dia jago, atau dia ahli di bidang apa, dia kurang cakap di bidang apa ya, mengenali potensi dirinya. Yang berikutnya adalah mengelola stres. Kita tidak bisa hidup tanpa stres, tetapi bagaimana mengelola stres itu yang menjadi parameter untuk kesehatan mental. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk berhubungan dengan sehat, dengan baik dengan orang lain. Jadi kalau ada orang tidak bisa bergaul ya, bisa jadi ada masalah dengan kesehatan mentalnya tuh. Nah, kesehatan mental itu bukan selalu kita harus hidup bahagia atau tidak pernah stres ya. Justru seseorang yang sehat mental itu mampu menghadapi kesulitan, tekanan, kecewaan, ya permasalahan hidup dengan seimbang tanpa harus merusak dirinya atau orang lain gitu ya. Sama halnya seperti fisik, bahwa mental ini juga penting untuk dijaga setiap hari kesehatannya. Oke, ini konsepnya ya, kenapa kesehatan mental itu sangat penting untuk kita pelajari dan jaga. Bahwa kesehatan mental ini kan berarti hanya membuat kita itu merasa selalu lebih baik ya, atau memberikan nilai intrinsik, tetapi juga membuat kita itu bisa banyak hal, bisa menjalin hubungan dengan manusia dengan baik ya, atau connect, bisa membantu kita menyelesaikan tugas atau pekerjaan dengan baik atau function. Yang ketiga adalah membantu kita untuk menghadapi stres dan tekanan dengan cara yang baik, yang sehat gitu, atau cope. Dan membuat kita itu mampu bertumbuh dan berkembang secara pribadi, karirnya bisa meningkat gitu, prestasinya bisa meningkat gitu, atau thrive gitu. Jadi ini pentingnya untuk kita menjaga kesehatan mental. Nah, mengapa menjadi perhatian? Bahwa ternyata kesehatan mental ini banyak diderita oleh orang ya, bahkan 1 dari 8 orang di dunia itu pasti menderita atau mengalami gangguan mental. Ini berdasarkan data dari WHO ya, tahun 2022 gitu. Dan gangguan kecemasan bagi orang itu ya ada yang derajatnya ansietas atau kecemasan ringan, bahkan ada yang sampai depresi berat ya. Ini rata atau bahkan ditemukan di seluruh wilayah atau seluruh etnis ya. Jadi kejadiannya itu banyak gitu ya. Dan yang berikutnya adalah meskipun ini banyak tetapi cenderung tidak ditangani. 71% itu kejadian tidak ditangani. Hanya 29% bahkan yang cenderung gejala berat itu yang ditangani, yang sampai masuk rumah sakit jiwa ya. Dan memang anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk kesehatan mental itu sangat minimal ya, bahkan sekitar 2% saja gitu dari anggaran kesehatan nasionalnya. Dan 2% itu juga banyak dipakai untuk apa? Untuk mengobati orang-orang yang punya sakit mental berat. Tidak banyak dipakai untuk melakukan pencegahan terkhusus pada remaja gitu, atau pelajar gitu ya. Banyak sekali. Dan memang psikiater juga itu, atau para pakar yang bisa membantu seseorang itu untuk bisa mengatasi kesehatan mentalnya itu sangat kurang. Bahkan kurang dari 1 psikiater per 200.000 orang ya rasionya. Oke, bagaimana Islam memandang hal ini? Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Islam ini mengajarkan atau memberikan kita pelajaran bahwa pentingnya untuk menjaga pikiran ya dan kesehatan jiwa. Ya, dengan cara apa yang sederhana, zikir, doa, ibadah spiritual lainnya, itu adalah upaya kita untuk membuat kita lebih tenang, menghindari stres, dan juga menghilangkan keresahan dalam hidup. Jadi Islam itu memberikan perhatian yang besar bagi kita untuk bisa menjaga kesehatan mental. Tuh. Nah, ada juga hadis dari Rasulullah, la tahdab walakal jannah, janganlah kamu marah, niscaya bagimu surga. Bayangkan orang yang bisa menahan amarahnya atau menjaga mentalnya tetap baik itu bisa dapat surga.
disebabkan hal itu ya. Jadi ini dalil ini bukan hanya sekedar larangan untuk emosional ya, tetapi juga ini adalah panduan hidup sehat dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena memang marah yang tidak terkendali itu dapat merusak tubuh, merusak hubungan, dan juga merusak mental kita terutama ya. Itu Masya Allah bagaimana Islam itu memang memberikan panduan yang lengkap tentang menjaga kesehatan mental ini tuh. Jadi Islam tidak hanya mengajarkan kita cara menjaga fisik, tapi juga bagaimana menjaga hati dan pikiran. Karena ketika hati dan pikiran jernih, itulah inti dari kesehatan mental yang sejati tuh. Nah, berikutnya saya bicara tentang Gen Z ya. Ternyata Gen Z ini memiliki resiko untuk menderita gangguan fisik dan mental. Kenapa mereka beresiko? Karena yang pertama, mereka ini mendapat paparan digital yang sangat tinggi dan informasi berlebihan. Bahkan mereka suka scrolling itu tanpa tujuan yang jelas ya. Dan itu hati-hati bisa menyebabkan yang namanya brain rot ya. Atau otaknya itu cenderung tidak bisa mengolah informasi yang kompleks atau tidak bisa berpikir dengan baik karena terlalu banyak dibebani dengan informasi-informasi yang pendek, singkat ya, yang cenderung tidak penting akibat scroll tersebut ya, sangat berbahaya. Yang berikutnya, mereka ini Gen Z ini punya tuntutan akademik dan sosial yang sangat tinggi sekali. Mereka itu native-nya di media sosial, jadi gampang cemburu, gampang ya macam-macam lah, punya tuntutan yang tinggi ya. Lihat temannya sukses mau juga, lihat yang lain punya sesuatu mau juga, bahkan itu memberikan stresor bagi mereka. Yang berikutnya adalah karena Gen Z ini memang memiliki keterampilan yang tidak cukup ya dalam hal coping dan regulasi emosi. Bahkan di kampus atau di sekolah ya sangat minimal itu upaya-upaya sekolah atau kampus untuk memberikan keterampilan mahasiswa dalam hal mengatasi stresnya. Mungkin ada di organisasi mahasiswa, tetapi di kurikulum itu tidak banyak ya, bahkan minimal sekali ya. Padahal ini penting untuk diajarkan, dibekali pada mahasiswa atau pelajar gitu. Dan yang keempat itu adalah ada fenomena kesepian ya di era koneksi virtual ya. Jadi meskipun mereka itu punya banyak temannya di media sosial, banyak follow, tetapi itu kadang-kala menimbulkan kesepian bagi mereka gitu. Ya, berteman atau happy-nya ketika terhubung dengan internet saja. Kalau sudah tidak terhubung dengan internet ya mengalami kesepian yang luar biasa. Dan yang terakhir, kenapa Gen Z itu beresiko? Karena memang banyak ditemukan Gen Z ini punya pola tidur yang kurang baik ya, sering begadang, susah tidur, dan juga memang kurang istirahat ya. Karena ya mau istirahat malah sibuk dengan scrolling atau dengan gadgetnya, seperti itu. Nah, kita harus tahu ya, tidak semua stres itu mempunyai dampak yang negatif. Ada juga ternyata stres yang ternyata memberikan dampak positif atau kita sebut eustress gitu ya. Jadi eustress itu memang dapat meningkatkan motivasi dan fokus ya, menimbulkan keberanian dan memang dampaknya itu tidak terlalu panjang ya, cenderung singkat. Contohnya misalnya ketika orang ingin melangsungkan pernikahan, itu kan stres ya, memikirkan banyak hal tetapi membuat dia itu lebih produktif, termotivasi gitu ya. Atau mau misalnya mudik gitu, banyak rempong disiapkan barang-barang untuk keperluan mudik. Nah itu contoh-contoh ya stres ya, yang stres memberikan dampak yang positif. Nah kalau yang negatif atau distress itu ya memang stres yang menurunkan performa, membuat tidak nyaman, bahkan bisa menyebabkan gangguan mental. Contohnya ketika seorang itu sakit ya, menderita ya mungkin ada tekanan stres yang dialami dan juga akibat perundungan ya. Jadi bedakan bahwa kita itu memang akan menghadapi stres dan tidak semua stres itu sifatnya negatif. Ada juga stres yang baik gitu. Nah ini contoh ya bagaimana stres, tingkat stres dan juga performa. Jadi memang kita membutuhkan stres yang optimal ya, sehingga kita punya performa yang baik gitu ya. Kalau misalnya terlalu kurang maka kurang stresor ya, misalnya mahasiswa tidak ada PR, tidak diberikan tugas, tidak ada ujian, maka itu bisa membuat stresnya itu kurang sehingga cenderung inaktif atau menarik diri atau mungkin ya lelah gitu ya. Tetapi kalau berlebihan juga ini tidak baik untuk performa ataupun prestasi mahasiswa gitu. Dan ini saya pernah buktikannya di penelitian tentang ujian OSCE. Jadi memang ada level stres yang optimal untuk mahasiswa gitu, terkait ujian OSCE. Kalau
terlalu gampang, itu juga stresnya terlalu minimal, itu juga tidak bagus ya. Jadi orang-orang yang nilainya bagus cenderung adalah mereka yang punya tingkat stres yang optimal. Jadi memang grafiknya seperti ini juga yang saya temukan gitu ya. Jadi kita butuh stres yang cukup untuk memicu diri kita itu tumbuh dan berkembang gitu. Jangan berlebihan karena bisa menyebabkan suatu hal yang negatif, bahkan bisa burn out gitu. Oke. Nah, ini adalah inti dari pembahasan kita ya, tentang ya saya coba untuk merangkum ya bagaimana sih prinsip-prinsip yang penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental khususnya pada pemuda atau mahasiswa gitu ya. 6 prinsip itu, yang pertama adalah aktivitas fisik. Ya, dalam Islam juga Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa Allah lebih menyukai, lebih mencintai mukmin yang kuat gitu. Bayangkan ketika Allah menyukai kita, maka tentu ketika kita meminta perlindungan, keinginan itu akan lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Allah mencintai kita gitu. Ketika tubuh kita kuat gitu ya. Jadi penting untuk aktivitas fisik ini. Dan aktivitas fisik ini ternyata berbeda ya berdasarkan usia. Kalau anak-anak prasekolah itu ya harus tiap hari, tiap saat ya aktivitas fisik. Kalau anak remaja itu sudah mulai ada latihan ya, penguatan otot, penguatan tulang gitu. Dan kalau misalnya usia-usia dewasa muda ya kayak mahasiswa ini, itu minimal 150 menit per minggu untuk aktivitas fisiknya dengan intensitas sedang ya. Jadi bisa dengan brisk walk ya, itu yang banyak dianjurkan gitu. Dan minimal dalam 2 hari dalam seminggu itu ada aktivitasnya itu untuk menguatkan otot ya, entah fitness, gym, whatever. Jadi 150 menit per minggu atau 30 menit per hari ya dengan intensitas sedang, dan ada 2 kali dalam seminggu itu diselingi dengan aktivitas penguatan otot. Oke, namun perlu diperhatikan ya bahwa yang dianjurkan yang set itu adalah yang intensitasnya sedang. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Kita bisa memakai patokan itu denyut jantungnya kita ya, denyut nadi gitu ya. Saya kasih contoh, ini rumusnya ya. Pertama, maksimum heart rate yang kita perlukan untuk aktivitas sedang ya. Jadi rumusnya itu 220 kurang umur, baru nanti dilihat ya kali, misalnya kalau aktivitas sedang itu maksimal 70% dari maksimum heart rate-nya. Kasih contoh ini ya, Adi itu 20 tahun ya. Jadi kalau dikurang rumusnya 220 kurang 20, jadi 200 ya denyut jantung maksimal Adi ya, yang baik gitu. Nah, aktivitas fisik sedang itu ketika dia itu punya 70% dari kapasitas denyut jantung maksimalnya. Jadi 70% dari 200 itu ya sekitar 140 kali per menit ya. Jadi kalau kita jalan-jalan heart rate-nya malah cenderung normal, itu sebenarnya aktivitas fisiknya itu masih tergolong ringan ya. Perlu ditingkatkan lagi supaya kita mencapai aktivitas fisik yang sedang meskipun durasinya tepat, tapi kalau aktivitas fisiknya itu cenderung ringan, itu mungkin manfaatnya tidak sebaik kalau misalnya memang kita dengan durasi yang cocok 150 per minggu atau 30 menit per hari, tetapi aktivitasnya itu harus ditingkatkan ya sampai sedang. Nah, itulah dianjurkan biasanya itu brisk walk ya, jalan yang cepat gitu. Itu yang paling sederhana bisa dilakukan, bukan jalan santai yang ya sambil ngobrol gitu. Nah, selain denyut jantung juga kita bisa pantau dari nafasnya kita. Kalau misalnya kita masih bisa bicara dengan lancar, normal, seperti ngobrol biasa, itu cenderung adalah aktivitas fisik yang ringan gitu. Kalau sudah mulai ada gangguan ya, kayak ya kalimat-kalimat pendek-pendek, nah itu mungkin intensitas sudah mulai sedang ya. Kalau tidak bisa bicara sama sekali, nah itu yang kemudian aktivitasnya cenderung berat ya. Jadi ingat, bukan hanya waktunya tetapi jenisnya juga kalau bisa yang aktivitas sedang gitu. Yang kedua adalah istirahat yang cukup. Nah, ada hadisnya juga ya, demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling takwa kepadanya di antara kalian. Tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku sholat dan aku tidur, dan aku juga menikah. Barang siapa tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Nah, hadis ini mengingatkan kita bahwa Rasulullah itu adalah makhluk paling mulia ya, contoh yang
baik untuk kita ikuti. Beliau itu tidak menghabiskan waktunya beribadah terus atau puasa terus ya, tetapi juga menyempatkan dirinya untuk istirahat gitu. Kalau berbuka, kalau berpuasa juga berbuka, kalau misalnya malam juga tidur gitu. Jadi istirahat ini penting untuk manusia gitu. Ya, bagaimana sih istirahat yang cukup itu ya? Kalau di Kemenkes itu ada joran 8 sampai 10 jam ya per hari gitu. Dan tips untuk mendapatkan tidur malam berkualitas, yang pertama hindari penggunaan alkohol atau kafein ya, yang bisa mengganggu tidur tentunya. Terus pastikan itu kita tidur di kamar yang nyaman ya, suhunya yang kita sukai ya, cenderung dingin silahkan gitu, tenang ya, seperti itu ya. Dan juga kalau bisa gelap ya, supaya optimal hormon-hormon pertumbuhan kita dalam merangsang pertumbuhan tubuh gitu. Terus juga tips berikutnya, melakukan hal yang menenangkan sebelum tidur ya. Itu bisa dilakukan seperti latihan pernafasan, itu paling gampang. Kita fokus pada nafas kita, itu membuat kita lebih mudah untuk tertidur. Dan yang berikutnya adalah matikan alat-alat elektronik atau gawai, minimal ya 2 jam sebelum tidur itu sudah bebas dari gadget seperti itu. Dan yang penting adalah supaya tidur kita berkualitas, itu membuat waktu tidur yang terjadwal ya. Jadi kalau misalnya memang terbiasa jam 9, bismillah jam 9 saja tidurnya. Jangan selalu misalnya pasang waktu yang sampai larut malam gitu ya, itu tidak baik. Ini tips untuk istirahat yang baik dengan tidur yang berkualitas gitu. Terus prinsip ketiga adalah pengaturan makan atau diet ya. Jadi diet itu bukan artinya tidak makan ya. Orang yang kurus dietnya dengan makan gitu. Orang yang gemuk dietnya dengan membatasi makanan. Jadi mengembalikan porsi tubuh, proporsi tubuh ke ideal ya. Itu mungkin yang lebih tepat untuk diet itu. Nah, Rasulullah juga bersabda ya dalam hadis riwayat Tirmizi, tidak ada wadah yang lebih buruk yang diisi oleh manusia selain perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggungnya. Jadi ini petunjuk Rasulullah memang untuk memang kita perlu memperhatikan makan, karena sebagian besar penyakit itu berawal dari makanan ya. Oke, untuk diet yang baik yang sederhana bisa kita ikuti adalah isi piringku ya, yang biasa dipopulerkan oleh Kemenkes gitu. Jadi ya kalau sederhananya saya lihat ya, sepertiga itu bisa diisi dengan makan pokok, sepertiga diisi oleh sayuran, sepertiga lagi buah dan juga lauk ya. Itu bisa dilakukan gitu. Terus juga dilengkapi dengan ya cuci tangan pakai sabun yang bersih ya. Terus aktivitas fisik dan minum air putih minimal 8 gelas sehari gitu. Nah, pengetahuan gizi seimbang ini juga penting bagi remaja ya, karena memang ini mereka itu sangat beresiko terpapar makanan-makanan yang tidak sehat ya, terutama yang harus dikurangi atau dibatasi, diperhatikan adalah konsumsi gula ya, konsumsi garam dan juga konsumsi lemak-lemaknya. Ini yang kadang ditemukan itu berlebihan pada remaja ya, atau masyarakat dewasa pada umumnya ya, terutama gula. Gampang sekali kita dapat minuman yang gulanya tinggi sekali. Kalau ditambah lagi dengan makanan-makanan harian kita, maka cenderung kelebihan gula, dan ini sangat tidak baik atau sangat memberikan resiko tidak baik pada tubuh gitu ya. Diabetes, hipertensi, penyakit jantung, stroke itu banyak sekali diawali dengan pola diet tinggi gula yang tidak terkontrol dan cenderung sudah dimulai di usia-usia muda yang produktif gitu ya. Jadi pesan saya bagi mahasiswa pelajar itu, perhatikan yang kalian makan dan minum ya, jangan sampai kelebihan gula gitu, kelebihan garam dan juga kelebihan lemak-lemak jahat ya. Dan prinsip keempat itu adalah konsisten dalam beribadah, dan yang kelima adalah menjaga hubungan baik dengan sesama gitu. Di surah Ar-Ra'd ayat 28, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang ya. Jadi ibadah-ibadah yang mengingatkan kita kepada Allah dan juga menjaga silaturahmi itu penting. Ada dalilnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang ingin meluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi gitu ya. Nah, ibadah yang ingin saya mention pada mahasiswa itu yang perlu dibudayakan agar konsisten itu adalah puasa ya. Kalau tips dari saya, puasa. Kenapa puasa ini sangat penting ya? Karena ini salah satu ibadah yang selalu ada diwariskan dari Nabi dan Rasul ya, bahkan agama lain pun itu juga punya panduan dalam beribadah. Tuh. Banyak manfaatnya ibadah ini, membuat kita lebih terkontrol berat badan, mental juga lebih
terjaga ya, karena ya kalau puasa kan memang kita cenderung untuk menjaga hal-hal yang bisa meningkatkan atau membuat kita emosi, meningkatkan sistem imun. Banyak ya manfaat dari puasa ini yang coba buat konsisten puasa ini untuk pelajar ya, itu bagus sekali manfaatnya, terutama mungkin memicu autofagi ya, bisa memicu tubuh itu menghasilkan atau mencerna sel-sel yang sudah rusak, yang mati, yang memang itu disebut autofagi ya, tubuh memakan dirinya sendiri, dan itu dipicu dengan puasa atau kelaparan pada tubuh kita ya. Itu yang kalau bisa saya menyarankan untuk dilakukan secara konsisten ibadah puasa itu. Nah, terkait berteman ya, ini juga penting untuk bisa menjalin silaturahmi. Kita perlu, mahasiswa itu perlu teman baik, teman yang diajak curhat, teman yang menguatkan dalam kebaikan ya. Dan ini ya panduan seorang ulama ya, Imam Al-Ghazali, 7 adab dalam berteman gitu ya. Gembira ketika bertemu, lebih dahulu mengucapkan salam, ramah saat bersama, ikut melepas saat teman berdiri, memperhatikan saat teman berbicara dan tidak mendebatnya, menceritakan hal-hal baik dan memanggil dengan sapaan yang disenangi dan tidak memotong pembicaraannya gitu ya. Ini bisa kita lakukan ya agar kita mendapatkan teman-teman yang baik dan kita disukai juga oleh manusia lain ya. Ada adab-adabnya. Dan yang keenam, bagi mahasiswa atau pelajar ingin sehat mental dan fisik, yang penting juga adalah memperkaya literasi. Dalam riwayat Muslim disebutkan juga bahwa barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi selain ini bermanfaat untuk akhirat kita, memperkaya literasi ini, bahwa memperkaya literasi itu juga membuat kita itu lebih bijak ya dalam menyikapi suatu hal. Dan literasi kesehatan itu bukan hanya tentang bagaimana orang mengakses, memahami, mengevaluasi, tetapi juga bagaimana dia itu menggunakan informasi yang dia terima tentang kesehatan itu untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan diri dan orang lain gitu ya. Jadi kalau orang yang literasinya bagus itu cenderung dia akan melakukan perubahan yang atau pola hidup yang baik juga, dan dia ingin orang lain juga mempunyai kebiasaan sehat yang baik juga gitu ya. Jadi bukan hanya tahu tetapi diamalkan ya. Orang yang literasinya bagus itu cenderung mengamalkan apa yang kemudian dia ketahui. Nah, literasi yang baik ini membuat seseorang itu punya kesadaran dan penanganan diri yang baik gitu ya. Sadar bahwa ya saya tidak boleh banyak makan gula, saya harus aktivitas fisik gitu. Dan bisa menangani diri dengan baik ya. Kalau ada cedera misalnya dia tahu penanganannya, kalau ada masalah sederhana kesehatannya dia bisa tahu bagaimana bersikap dan melakukan penanganan ya. Seperti itu. Yang berikutnya, orang yang literasinya bagus itu mengurangi stigma ya, atau pandangan-pandangan negatif dia terhadap ya berbagai fenomena. Jadi dia cenderung punya hubungan yang baik dengan orang lain gitu, karena punya banyak pengetahuan. Yang ketiga adalah meningkatkan kepatuhan ya. Jadi orang yang literasinya bagus itu patuh gitu, suruh istirahat, ibadah, beramal, belajar gitu, patuh dia pada larangan dan juga perintah Tuhan dan juga mungkin yang berlaku di wilayahnya ya. Dan yang berikutnya yang paling terasa dalam literasi yang baik ini adalah kemampuan untuk mengambil keputusan. Cenderung lebih bijak kalau kita itu punya ilmu, punya literasi kesehatan yang baik ya, tidak mudah terkena hoax gitu. Jadi lebih terlindungi dari informasi yang tidak tepat atau menyesatkan gitu ya. Jadi penting untuk literasi kesehatan ini dijaga dengan banyak membaca. Kalau perlu baca buku ya yang sifatnya itu pengetahuan yang terstruktur, bukan hanya status WA atau status di media sosial ya, tapi yang terstruktur seperti buku ya. Ya bahkan ada ulama yang berpendapat ya baca buku-buku ilmiah, buku sains itu untuk memperkuat otakmu, dan baca juga buku-buku sastra atau fiksi lainnya ya untuk kemudian melembutkan hati ya. Jadi penting sekali kita itu membaca. Oke, demikianlah kajian kita tentang bagaimana menjaga kesehatan fisik dan mental pada mahasiswa ya, agar mahasiswa bisa produktif gitu ya. Ya, itu saja dari saya untuk kajian kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe dan sebarkan video ini pada orang lain. Sekian dari saya Dr. Idam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.